Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, memancarkan cahaya pucat yang menembus sela-sela pepohonan di hutan kecil dekat desa. Angin berbisik lembut, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Di tengah keheningan malam, seorang gadis bernama Arina duduk di tepi jendela kamarnya, menatap ke kejauhan dengan mata yang dipenuhi keraguan dan ketakutan. Arina adalah seorang gadis desa yang cantik dan lembut. Ia telah lama menjalin kasih dengan seorang pria bernama Yuda, seorang pemuda tampan dari desa seberang. Hubungan mereka terjalin secara diam-diam karena kedua keluarga mereka memiliki sejarah kelam yang membuat mereka saling membenci. Namun, bagi Arina dan Yuda, cinta mereka lebih kuat dari kutukan masa lalu. Suatu malam, Yuda berjanji akan menemui Arina di tepi danau tua yang terletak di tengah hutan. Danau itu terkenal dengan cerita-cerita mistis. Konon tempat itu dihuni oleh roh-roh penasaran. Namun, cinta membuat mereka mengabaikan segala ketakutan. Dengan hati berdebar, Arina melangkah keluar rumah, memastikan kedua orang tuanya telah terlelap sebelum menyelinap pergi ke dalam gelapnya malam. Ketika Arina tiba di tepi danau, Yuda sudah menunggunya. Ia tersenyum hangat, merentangkan tangan untuk menyambut kekasihnya. "Aku takut, Yuda. Jika orang tua kita tahu, mereka akan memisahkan kita," bisik Arina dengan suara gemetar. Yuda menggenggam tangan Arina dengan erat. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku bersumpah akan selalu bersamamu, apapun yang terjadi," katanya penuh keyakinan. Namun, saat mereka berpelukan di bawah cahaya bulan, tiba-tiba angin kencang bertiup tanpa peringatan. Air danau beriak dengan cara yang tidak biasa, seakan ada sesuatu yang bangkit dari dasarnya. Arina dan Yuda saling berpandangan dengan tatapan penuh tanya. Dalam sekejap, suara lirih menyeramkan terdengar dari arah air. "Kalian telah melanggar janji. Cinta kalian adalah dosa." Arina menjerit pelan, tubuhnya bergetar ketakutan. Yuda segera berdiri, matanya menyapu sekitar, berusaha mencari sumber suara. Namun, yang terlihat hanya bayangan hitam yang bergerak di permukaan air, semakin lama semakin mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, Arina merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Ia berteriak panik saat tubuhnya ditarik perlahan menuju air. Yuda buru-buru meraih tangannya, mencoba menariknya kembali. "Arina, bertahanlah," teriaknya dengan suara putus asa. Tangan tak kasat mata semakin kuat menarik Arina ke dalam danau, hingga membuatnya sulit bernapas. Dalam kepanikan, Arina melihat sesosok wanita berbaju putih dengan mata hitam pekat muncul dari dalam air. Wajahnya penuh luka dan senyumannya begitu menyeramkan. "Kamu harus membayarnya. Cinta kalian tidak seharusnya ada." Arina menjerit ketakutan, dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Yuda menatap kosong ke permukaan danau yang kini kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya gemetar, dan kakinya masih terbenam di lumpur tepi danau. Suara jeritan Arina yang menghilang di bawah air masih terngiang di telinganya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk, bahwa Arina masih ada, bahwa ia tidak benar-benar ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, air danau tetap diam. Tidak ada tanda-tanda Arina. Tidak ada gelembung. Tidak ada gerakan. Hanya refleksi bulan yang bergoyang lemah di permukaannya. "Arina!" Yuda berteriak. Suaranya menggema di antara pepohonan. Ia melangkah masuk ke air, meraba-raba dalam gelap, berharap bisa meraih sesuatu. Tangan Arina, pakaian Arina, apa saja. Tapi tetap tidak ada. Desir angin membawa bisikan aneh ke telinganya. Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan, tapi nadanya terdistorsi, seperti berasal dari dunia lain. "Kamu seharusnya tidak melawan." Yuda terperanjat. Ia berbalik dengan cepat. Matanya liar mencari sumber suara. Namun, yang ia lihat hanyalah kabut tipis yang perlahan menyelimuti danau. Dadanya terasa sesak. Napasnya berat. Ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan ketakutan yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya, Yuda berlari meninggalkan tepi danau. Ia berlari melewati hutan yang semakin gelap, diiringi suara dedaunan yang berdesir meskipun angin sudah berhenti.
Bayangan-bayangan aneh melintas di sudut matanya, seperti sosok wanita berbaju putih yang berdiri diam di balik pepohonan, menatapnya dengan tatapan kosong. Pak Kardi, ayah Arina, terbangun dengan gelisah. Sejak tadi hatinya terasa tidak tenang, seperti ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia menoleh ke samping, memastikan istrinya masih tertidur. Kemudian, tanpa sadar, matanya beralih ke jendela. Sesaat, ia mengira melihat sesuatu berdiri di luar rumah, sesosok wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang tergerai. Namun, ketika ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Pak Kardi menghela napas, menggelengkan kepala. Mungkin hanya perasaanku, gumamnya pelan. Namun, perasaannya yang gelisah tidak hilang. Ia memutuskan untuk mengecek kamar Arina. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamar putrinya. Kosong. Ranjang masih rapi. Tidak ada tanda-tanda Arina ada di sana. Darahnya berdesir. Ia segera masuk ke dalam, mencari di sekitar kamar, berharap Arina hanya sedang bersembunyi atau mungkin sudah bangun lebih awal. Tapi firasat buruk semakin menguat. Arina, panggilnya pelan, lalu semakin keras. Arina. Teriakannya membangunkan istrinya, Bu Salma, yang bergegas menghampiri. Kenapa, Pak? Tanyanya dengan suara panik. Pak Kardi menatap istrinya dengan ekspresi ngeri. Arina, dia tidak ada di kamarnya. Yuda akhirnya tiba di rumahnya dengan napas tersengal. Ia merasa seperti telah berlari puluhan kilometer. Padahal jarak dari danau ke rumahnya tidak sejauh itu. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan tubuhnya masih bergetar hebat. Ia masuk ke dalam, menutup pintu dengan cepat, lalu mengunci semua jendela. Ketakutan yang ia rasakan begitu nyata, bukan hanya karena Arina yang menghilang, tetapi juga karena ia tahu ada sesuatu yang mengikutinya pulang. Yuda merasakan hawa dingin menyelimuti rumahnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur napas, tapi matanya terus bergerak gelisah, mengawasi setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Yuda menoleh cepat. Dadanya semakin sesak. Ia tahu ini bukan waktu yang normal untuk ada tamu. Dengan tangan gemetar, ia berjalan mendekati pintu, menempelkan telinganya untuk mendengar lebih jelas. Hening. Namun, tiba-tiba, ketukan di pintu itu terdengar lagi, lebih keras. Yuda semakin gemetar. Dengan sangat hati-hati, ia membuka pintu sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat ia hendak menutup pintu kembali, suara lirih terdengar dari kegelapan di luar rumah. Yuda, tolong aku. Mata Yuda membelalak. Itu suara Arina. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu lebih lebar. Dan di sanalah Arina berdiri. Tapi, Yuda melihat ada yang salah dari diri Arina. Kulitnya pucat seperti mayat, rambutnya basah, dan bajunya penuh lumpur. Matanya kosong, tidak ada cahaya kehidupan di sana. Yuda mundur selangkah. Arina? Suaranya bergetar. Arina tersenyum tipis, tapi senyumannya terasa aneh. Aku kedinginan, Yuda. Aku takut. Kenapa kamu meninggalkanku? Yuda merasa jantungnya berhenti berdetak. Perasaan ngeri menyelimutinya, membuat tubuhnya sulit bergerak. Saat itulah ia melihat sesuatu di belakang Arina. Sesosok bayangan tinggi, berdiri di kegelapan dengan mata merah membara. Yuda ingin menjerit, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa terpaku ke lantai. Arina melangkah masuk, mendekatinya dengan gerakan kaku. Aku pulang Yuda, kita tidak akan terpisah lagi. Dalam sekejap, pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan bunyi keras. Yuda berdiri terpaku, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Arina kini berada tepat di depannya, menatapnya dengan mata kosong yang begitu kelam. Dari tubuhnya masih meneteskan air, menimbulkan genangan kecil di lantai rumah Yuda. Aku pulang Yuda, kita tidak akan terpisah lagi. Suara Arina terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang aneh di baliknya. Tidak ada kehangatan yang biasa ia rasakan dari gadis yang dicintainya. Yuda mencoba bergerak mundur,
tapi tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di belakang Arina, bayangan hitam tinggi yang tadi dilihat Yuda semakin nyata. Sosok itu memiliki mata merah yang berpendar dalam kegelapan, dan tubuhnya seperti diselimuti kabut pekat. Yuda akhirnya berhasil mengumpulkan keberaniannya. "Kamu bukan Arina," bisiknya pelan. Suaranya bergetar. Arina tersenyum, tapi senyumnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Bibirnya robek lebih lebar dari seharusnya, menampakkan gigi-gigi tajam yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Kenapa kamu berkata begitu?" tanya Arina dengan nada manis yang menipu. "Aku ini Arina, kekasihmu. Bukankah kita bersumpah untuk selalu bersama?" Yuda merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tiba-tiba, jari-jari Arina yang pucat mencengkeram lengan Yuda dengan kekuatan yang tidak wajar. Yuda berusaha menarik dirinya, tapi genggaman itu terlalu kuat. "Dulu, ada seorang wanita yang mencintai seseorang yang tak seharusnya ia cintai," kata Arina. Suaranya berubah menjadi bergema, seperti ada banyak suara berbicara bersamaan. Mereka ingin bersama, tapi dunia menolak mereka. Maka mereka dihukum. Yuda terengah-engah. "Apa maksudmu?" Arina menatapnya dalam-dalam, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya bukan lagi wajah Arina yang ia kenal, melainkan wajah seorang wanita lain, lebih tua, dengan kulit penuh luka dan mata yang menangis darah. "Aku dihukum, seperti kalian juga akan dihukum." Yuda merasa sesuatu menariknya, menghisapnya ke dalam kegelapan. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa semakin berat. Pak Kardi dan Bu Salma bergegas mencari anak mereka. Ketika mereka menemukan kamar Arina kosong, firasat buruk semakin kuat. Mereka segera mengumpulkan beberapa warga desa untuk membantu mencari Arina. "Terakhir kali aku melihatnya, dia pergi ke danau," kata salah satu warga. Mendengar itu, wajah Pak Kardi langsung pucat. "Danau itu tempat terkutuk." Dengan tergesa-gesa, mereka berlari menuju danau. Yuda kini terjebak dalam kegelapan. Di sekelilingnya, ia bisa mendengar suara-suara. Suara tawa, tangisan, bisikan. Ia merasa seperti berada di tempat yang bukan miliknya. Di hadapannya, Arina melayang dalam gelap. Matanya menatap kosong. "Yuda, aku ingin bersamamu, tapi aku tidak bisa lepas dari mereka." Tiba-tiba, Yuda mengerti. Arina telah diambil oleh sesuatu. Ada kekuatan gelap yang menguasainya. Yuda menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. "Arina, dengarkan aku. Aku tidak peduli dengan kutukan. Aku akan menyelamatkanmu." Arina menatapnya dengan mata yang mulai menunjukkan sedikit cahaya. Tapi bayangan hitam di belakangnya menggeram marah. "Jiwanya sudah menjadi milik kami." Sosok hitam itu melayang maju, mencoba merebut kembali Arina. Yuda tidak punya banyak waktu. Dengan sisa tenaga, ia meraih tangan Arina dan menariknya keluar dari kegelapan. Teriakan mengerikan menggema di udara. Sesuatu mencoba menahan mereka, tapi Yuda terus menarik Arina sekuat tenaga. Dan tiba-tiba, semuanya meledak menjadi cahaya. Pak Kardi dan warga menemukan tubuh Arina terbaring di tepi danau. Nafasnya lemah, tubuhnya dingin. "Arina!" teriak Pak Kardi, mengguncang tubuh putrinya. Mata Arina terbuka perlahan. Ia melihat ke arah ayahnya, lalu berbisik, "Yuda!" Namun, ketika mereka melihat sekeliling, Yuda tidak terlihat. Hanya ada angin malam yang berbisik lembut, membawa gema suara terakhir Yuda. "Aku sudah menepati janjiku. Kita akan selalu bersama." Arina menangis, menyadari bahwa Yuda telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Sejak malam itu, Arina selalu merasakan keberadaan Yuda di sisinya. Terkadang, di tengah malam, ia bisa mendengar bisikan lembut yang familiar di telinganya. "Aku di sini Arina. Aku akan selalu menjagamu." Namun, di tepi danau, jika seseorang berdiri cukup lama, mereka bisa melihat bayangan seorang pemuda menatap ke kejauhan, menunggu seseorang yang tak akan pernah bisa ia peluk lagi.